Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita memuji dan memuja Allah atas segala nikmat dan karunia selalu dilimpahkan oleh Allah. Salat dan salam semoga dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita masuk kepada hadis yang ke-39. An Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah tajawaza li an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaihi. Hadithun hasan rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairuhuma. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tajawaza. Tajawaza artinya meninggalkan. Maksud meninggalkan melampaui. Artinya melangkahi, yakni tidak dihitung. Tajawaza li an ummatil khata' wa nisyan wa mustukrihu alaihi. Sesungguhnya Allah memaafkan bagiku dari umatku. Apa saja yang dimaafkan, yang ditinggalkan atau tidak dihitung oleh Allah. Al-khata' wa nisyan wa mustukrihu alaihi. Yang pertama adalah khata', kekeliruan, kesalahan yang tidak disengaja. Wa nisyan, kelupaan. Wa mustukrihu alaihi, apa yang dipaksa. Al-khata' wa nisyan wa mustukrihu alaihi, ada 3 hal yang Allah Subhanahu wa taala maafkan dari umat Nabi Muhammad. Khata' dan nisyan, kesalahan yang tidak disengaja. Tidak ada yang tidak disengaja, itu adalah tidak ada niat. Dan kelupaan. Hal ini telah dijelaskan dalam Al-Quran. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memaafkannya. Tidak memperhitungkannya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 286, Rabbana la tu'akhidna
in nasina au akhta'na. Ya Allah, jangan engkau siksa kami, jangan engkau hitung, jangan engkau perhitungkan jika kami lupa atau kami salah. Salah di sini kekeliruan yang tidak disengaja. Juga dalam surah Ahzab Allah Subhanahu wa mengatakan walaisa 'alaikum junahun fima akhta'tum bih. Tidak ada dosa bagi kalian pada apa yang itu merupakan kekeliruan, kesalahan yang datang tanpa ada kesengajaan. Walakin ma ta'ammadat qulubukum. Akan tetapi yang menjadi dosa apabila ada kesengajaan dari hati. Ada niat. Kalau sudah ada niat, di situ dihitung sebagai dosa. Kalau tidak, tidak dihitung sebagai dosa. Dalam hadis Sahihain, Bukhari Muslim dari Amr bin As, beliau mendengar dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Idza hakamal hakim." Apabila seorang hakim memutuskan sebuah keputusan. Fajtahada, dia bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh dalam apa? Bersungguh-sungguh mencari kebenaran. Dia berijtihad untuk mendapatkan hasil yang terbaik, yang benar. Summa asab. Lalu dari hasil ijtihadnya ini benar. Falahu ajran. Dia mendapatkan 2 pahala. Pahala yang pertama adalah pahala upaya dia, usaha dia. Yang kedua, pahala kebenaran yang dia dapatkan. Wa in hakama, jika dia memutuskan, fajtahada, lalu dia bersungguh-sungguh berijtihad, fa akhta'a. Hasil dari ijtihadnya bermuara kepada sebuah kekeliruan. Falahu ajran. Maka dia mendapatkan 1 pahala. Artinya apa? Dia tidak dapat dosa. Kenapa? Dia bukan sengaja untuk mencari kesalahan. Tapi kesalahan dia, ya, kesalahan dia itu tanpa ada kesengajaan. Dia lihat mungkin dalil. Dia lihat dalil yang menurut dia adalah benar. Ya. Ternyata kapan dikatakan ini salah? Ketika ada pembandingan. Ya, ketika ada perbandingan baru kelihatan kesalahannya. Nah, namun dalam hasil ijtihadnya ini dia tetap mendapatkan pahala walaupun karena kesalahan yang muncul bukan disengaja. Adapun pemaksaan, dipaksa. Ya, dipaksa. Juga Al-Quran sudah menjelaskan dengan terang-terang. Dalam surat An-Nahl ayat 106, man kafara billahi min ba'di imanihim. Orang yang kafir kepada Allah setelah mereka beriman. Ya. Maka dia akan disiksa. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang dipaksa sementara hatinya ini masih tenang dengan keimanan. Ya, ini dipaksa untuk mengatakan perkataan kufur. Sebagaimana yang terjadi dengan Ammar bin Yasir. Dipaksa oleh petinggi-petinggi kafir Quraisy untuk keluar dari agama Islam. Bapaknya dibunuh, ya, ibunya dibunuh, akhirnya gimana lagi? Lalu dia mengatakan perkataan kufur tapi hatinya masih tenang, masih tentram. Dia yakin dengan iman. Tapi pada saat itu dia dipaksa. Nah, ikrah ini di mana?
yaitu apabila ada pemaksaan dengan diancam bunuh. Ya. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 28, "La yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin. Wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqah." Janganlah orang-orang mukmin menjadikan orang-orang kafir sebagai sebagai wali-walinya atau pelindung-pelindungnya. Jadi orang mukmin tidak boleh menjadikan pelindung-pelindungnya, pembela-pembelanya orang-orang kafir. Dengan menyampingkan orang-orang mukmin. Wa may ya'fal dzalika. Siapa yang melakukan yang demikian? Falaysa minallahi fi syai'in. Hal itu sama sekali bukanlah dari ajaran Allah. Menjadikan orang-orang kafir sebagai pelindung, pembela dan yang lainnya. Illa an tattaqu minhum tuqah. Kecuali untuk menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Ya, kekhawatiran-kekhawatiran yang memungkinkan membahayakan. Maka dalam hal ini kayak tadi bahwasanya dia terpaksa melakukan hal itu untuk sebuah pembelaan terhadap dirinya. Wal khata', ya, kesalahan yang dimaksud dengan kesalahan huwa ayyaqsida bi fi'lihi syai'an fayusadifu fi'luhu ghaira ma qasadahu. Yang dinamakan dengan keliruan itu atau kesalahan itu, dia punya maksud tertentu dalam perbuatannya. Ingin melakukan A, ternyata yang terjadi adalah B. Jadi yang B ini tidak ada perencanaan dan tidak ada tujuan sama sekali. Yang dia tuju adalah A. Seperti seorang muslim pengen, ya, dalam dia perang misalkan, dia mau membunuh orang kafir. Ternyata yang kena adalah orang muslim. Nah, maka kalau misalkan dalam masalah bunuh kan ada namanya membunuh dalam unsur salah atau kekeliruan. Ada kesengajaan, yakni amd, syabah amd dan khata. Kalau amd sengaja memang niatnya untuk membunuh dengan alat yang pada umumnya membunuh. Seperti dengan pisau, dengan pistol, dengan yang lainnya. Nah, syabah amd mirip dengan kesengajaan melakukan membunuh orang atau memukul orang dengan batu misalkan. Dengan kayu. Yang mana kalau kayu itu sebenarnya tidak membunuh. Tapi ada keinginannya untuk membunuh. Itu tidak disebut. Atau dia berkelahi, tidak ada niatnya untuk membunuh, tapi dia memang memukulnya. Seperti, atau dia memukul menampar ternyata ya membunuh. Yang keliru, contoh dia mau melempar burung. Ya, dengan batu, ternyata orang di belakangnya ada, kena kepalanya, bocor, mati. Jadi itu adalah kekeliru. Ya, atau kesalahan. Nah, itu yang dimakan dengan khata. Bukan salah dengan artian lawan dari benar. Ya, khata itu bukan salah lawan dari benar. Tapi khata itu adalah sebuah perbuatan yang tidak disengaja, tidak diniatkan, ternyata itu yang terjadi. Adapun lupa, dia mengingat sesuatu, lalu dia lupa untuk melakukannya. Ya, seperti misalkan orang yang berpuasa, ketika dia berpuasa lupa dia sedang puasa. Ya, man shama
wa man akala, ya, man akala nasian wa huwa shaim. Siapa yang makan dalam keadaan dia lupa berpuasa. Bukan lupa makan. Makan itu dia ingat. Ya, kalau nggak ingat, nggak ada orang yang makan tanpa sengaja, nggak ada. Pasti dia lapar perutnya, dia pergi buka ambil nasi, dia ambil piring, dia anu. Tapi dia lupa dalam keadaan berpuasa. Nah, itulah yang dinamakan dengan lupa. Ya. Nah, kedua-duanya dimaafkan. Kekeliruan, yaitu kesalahan atau kesalahan yang tidak disengaja dan kelupaan, maka ini dimaafkan. Maksud dimaafkan, bahwasanya dia tidak punya dosa. Tidak dicatat sebagai sebuah dosa. Akan tetapi, tidak adanya dosa bukan berarti tidak ada konsekuensi dari kelupaan. Ya, tidak ada konsekuensi dalam kelupaan. Karena boleh jadi disebabkan oleh kelupaan ini ada konsekuensi hukum. Ya, ada konsekuensi hukum. Seperti orang lupa berwudu untuk sholat. Ketika dia sholat, dia tidak dosa. Tapi ada orang yang sholat disengaja sholat dan tidak berwudu. Tahu dia bahwasanya dia tidak berwudu. Lalu dia sholat. Ini dosa. Malah sebagian ulama ada mengatakan jatuh ke kufur. Ya. Tapi sekarang dia lupa bahwasanya dia tidak berwudu. Atau misalkan lupa dia sudah batal wudu. Dia tadi ingatnya dia berwudu. Ternyata dia lupa bahwasanya dia batal wudunya. Sehingga dia sholat dalam keadaan tidak berwudu. Nah, ketika dia sholat dia mengira bahwasanya dia suci. Maka dia tidak ada dosa di saat dia melaksanakan sholat itu. Kemudian setelah dia selesai mengerjakan sholat, baru dia ingat bahwasanya dia sholat dalam keadaan tidak berwudu. Ya, maka perbuatan dia itu walaupun tidak ada dosa, tapi akibat dari perbuatannya tadi, dia wajib untuk mengulangi. Ya, kalau seandainya begitu juga, kalau seandainya dia lupa mengerjakan sholat. Ya, dalam kondisi tertentu dia melakukan kegiatan, lupa. Sampai besoknya. Pagi-pagi dia ingat, saya belum sholat isya malam tadi. Nah, dia meninggalkan sholatnya karena lupa tadi, itu tidak ada dosa. Lalu kalau tidak ada dosa, kan tidak ada dosa. Sudah. Ya, apakah tidak dia qadha? Dia qadha. Ya. Ini akibat dari dia lupa tadi, dia tidak mengerjakan sholat, dia harus melakukan akibat atau konsekuensi dari kelupaan dia. Karena Nabi SAW mengatakan man nama an sholatin au nasiyaha. Siapa yang tertidur dari sholat atau dia lupa. Ya. Tidur itu bukan suatu kesalahan juga. Ya. Nabi SAW pernah tertidur dari sholat. Ketika dalam suatu perjalanan, di penghujung malam, Rasulullah berhenti dengan para sahabat semua. Akhirnya mereka tertidur semuanya. Pertama bangun itu adalah Abu Bakar Siddiq. Bangun sudah kena oleh sengatan matahari. Rasulullah masih tidur.
Lalu Umar bangun. Ya, Rasulullah ketika dia tidur tidak boleh dibangunkan. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi dalam tidurnya. Namun Umar dia membaca Allahu Akbar keras-keras. Dengan bacaan Umar ini terbangunlah Rasulullah SAW. Ya. Nah, lalu setelah itu kalau tertidur maka sholat. Rasulullah pindah dari tempat itu, kemudian berwudu, kemudian sholat. Jadi siapa yang tertidur dari sholat atau dia lupa, falyusalliha idza dzakaraha. Falyusalliha idza dzakaraha. Hendaklah dia kerjakan sholat ketika dia ingat. yakni ketika dia bangun, pada saat itu dia sholat, itulah waktunya. Atau pada saat dia ingat, yakni ketika dia tadi misalkan dia lupa sholat isya, ingatnya di waktu duha. Maka pada saat itu ketika dia ingat, segera dia pergi berwudu, kemudian sholat isya. Itulah waktunya. La kafaratalah illa dhalik. Ya, tidak ada kafarat baginya kecuali itu saja. Thumma tala wa aqimus salata li dzikri. Tunaikanlah salat untuk mengingatku. Nah, jadi ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, yakni Allah Subhanahu wa taala tidak menghitung kekeliruan, kesalahan tanpa disengaja, kemudian kelupaan dan yang dipaksa, ya, sebagai sebuah dosa. Namun kalau kelupaan dan kekeliruan tadi, kelupaan dan kekeliruan, keliru misalkan, kesalahan. Ada orang karena dia salah, sengaja tidak disengaja, dia menyembelih kurban sebelum waktunya. Ya, ada kesalahan karena dia tidak tahu. Lalu tidak ada kesengajaan dia untuk melaksanakannya. Dia tidak dapat dosa, tapi dia harus mengganti. Ya, dia harus menggantinya. Taib ini tentang hadis yang 39. Kita ambil hadis yang ke-40. An Ibnu Umar qal akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi faqal kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Wa kana Ibnu Umar yaqul idza amsayta fala tantadhiril sabah wa idza asbahta fala tantadhiril masa khudh min sihatika limaradik wa min hayatika limautik. Rawahul Bukhari. Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qal, dia mengatakan akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi. Rasulullah memegang bahuku atau pundak. Ini adalah bentuk kasih sayang Nabi, ya, dan kedekatan. Nabi pegang, apa kata Nabi? Kun fid dunya. Jadilah di dunia itu ka'annaka gharib. Seakan-akan engkau itu adalah orang yang merantau. Orang asing yang merantau. Au 'abirus sabil. Atau seakan-akan engkau sedang melaksanakan perjalanan. Dengan mendengar nasihat ini, wa kana Ibnu Umar yaqul, lalu Ibnu Umar mengomentari. Apa kata Ibnu Umar? Idza amsayta fala tantadhir as-sabah. Jika engkau masuk pada waktu sore, jangan ditunggu-tunggu datangnya subuh. Wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Jika engkau masuk pada waktu subuh, jangan ditunggu-tunggu waktu sore atau petang. Wa khudh min sihatika limaradik.
ambillah dari waktu sehatmu untuk waktu sakitmu. Wa min hayatika limautik, dan dari waktu hidupmu untuk kematian. Hadis ini, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, merupakan dasar pokok di dalam masalah memendekkan angan-angan di dunia. Jangan kita panjang angan-angan di dunia, tapi pendekkan. Bahwasanya orang mukmin tidaklah pantas baginya dia jadikan dunia ini sebagai tempat tinggal selamanya, tempat kenyamanannya, tempat dia tentram dan tidak bergelisah. Ya. Akan tetapi, hendaklah dia jadikan dunia ini, atau hendaklah orang mukmin itu di dunia ini seakan-akan dia seperti sedang melaksanakan perjalanan. Bagaimana kita sedang perjalanan? Ya, pikiran kita hanya adalah bagaimana perjalanan kita ini sampai kepada tujuan. Serah sedikit, hanya sedikit aja. Kita tidak akan menghabiskan seluruh bekal yang kita bawa ketika kita berhenti di satu tempat. Tapi pikiran kita, bagaimana kita bisa berhemat, kemudian membawa perbekalan kita mencapai kepada tujuan kita. Di mana kita selalu mempersiapkan alat-alat kita untuk melanjutkan perjalanan. Wasiat ini sesuai dengan wasiat-wasiat para nabi dan pengikut-pengikutnya. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di surah Ghafir, "Ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata'." Yani para nabi menasihati pengikutnya, wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini kesenangan sementara. Ya. Wa innal akhirata hiya darul qarar. Bahwa akhirat itu adalah kampung kenyamanan. Kampung yang abadi. Qarar itu abadi. Ya, yang tetap. Dunia ini tidak. Ya, tidak ada yang tetap, karena dunia ini akan fana, dia akan habis. Nabi SAW mengatakan, mali walid dunya. Apa urusanku dengan dunia? Ya. Innama mathali wa mathalu dunya, perumpamaanku dengan perumpamaan dunia, kalau dibandingkan saya dengan dunia ini, kamathili rakibin qala fi dhilli syajaratin. Seperti seorang yang bersafar, kemudian orang mengendarai, dia beristirahat, tidur sejenak di bawah pohon. Dalam melaksanakan perjalanan, dia berhenti di bawah pohon. Itu istirahat sejenak. Ya. Tsumma raha wa tarakaha. Jadi perumpamaan dia dengan dunia itu seperti dia adalah orang yang sedang berjalan, bersafar dengan dunia, dengan apa? Dengan pohon. Ya, tempat berteduh tadi. Di mana orang yang berkendaraan, dia singgah sejenak untuk beristirahat, kemudian dilanjutkan perjalanan kembali, dan dia tinggalkan pohon, dia tempat berteduh tadi. Nah, maka ibaratnya kita dengan dunia seperti itu juga. Istirahat sejenak dan tidak berlama-lama. Apakah bekal kita yang kita bawa itu kita habiskan di waktu kita istirahat itu? Semuanya kita habiskan? Tidak, kita hanya secukupnya. Lalu kita berangkat. Sebagian ulama hikmah
Dia mengatakan ajibtu mimmanid dunya muwalliyatun anhu wal akhiratu muqbilatun ilaih yashtaghilu bil mudbira wa ya'ridu anil muqbilah. Saya heran dari orang-orang yang mana sikapnya terhadap dunia, yang mana dunia itu akan hilang, akan pergi. Akhirat akan datang. Ya, menghadangnya. Lalu dia menyibukkan dirinya dengan sesuatu yang fana, yang hilang, yang akan pergi. Dan dia berpaling dari sesuatu yang akan datang. Saya heran itu katanya. Seharusnya bagaimana? Seharusnya dia berpaling dari apa yang akan hilang, apa yang akan pergi, dan dia serius menghadapi dengan apa yang akan dia dapatkan. Kalau seandainya dunia ini bagi orang mukmin bukanlah tempat dia berlama-lama, tempat dia nyaman, maka sepantasnya orang mukmin ini di dunia kondisinya salah satu di antara dua yang disebut oleh hadis Nabi tadi. Kalau seandainya orang mukmin sudah dia yakini bahwasanya dia tidak akan berlama di dunia, bahwasanya dunia ini bukan tempat abadinya, maka adalah dia, ya, keadaan dia, kondisi dia satu di antara dua. Yang pertama, hendaklah dia menjadi seakan-akan sebagai perantau. Ya. Dia tinggal memang, tapi di negeri lain. Gimana kalau seandainya orang merantau, ya, dari Jorong Durian, merantau ke Jakarta. Beda dengan hijrah. Kalau hijrah berarti dia yastautin, dia akan tinggal di sana. Dia tidak berpikir lagi untuk balik ke sini gitu loh. Tapi sekarang dia merantau. Ya, merantau ke sana, ke Jakarta, dia pikirannya bahwasanya dia akan kembali. Pada suatu saat pasti dia kembali. Ya, dia tidak menjadikan keberadaan dia di merantau itu adalah segala-galanya. Kalau dia akan kembali, apakah dia akan membangun rumah yang megah, ya, kemudian tidak pernah mengirim-ngirim untuk membangun rumah di kampungnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wabtaghi fima ataka Allah daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Jadikanlah apa yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadamu, carilah kampung akhirat. Dengan apa yang Allah berikan, semua nikmat yang Allah berikan, kita orientasikan adalah akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupakan jatahmu di dunia. Ya. Kira-kira mana yang besar nih persentasenya? Akhirat atau dunia? Ya, tentu akhirat. Kalau misalkan kita bawa 100% misalkan, berapa persen untuk akhirat? Ya, mungkin 75%. 25% untuk dunia. Kalau kita bawa misalkan kita merantau, pendapatan kita yang kita dapatkan selama di merantau misalkan gaji, apakah kita habiskan 75% semuanya di perantauan? Kemudian 25% kita kirim ke kampung atau sebaliknya? Ya, kalau di perantauan kita secukupnya aja, bisa menyambung hidup. Ya, pendapatan kita kirim ke kampung, kita bikin investasi di kampung, bikin rumah, apa saja. Nanti ketika kita pulang kita sudah dapatkan hasilnya. Nah, sekarang yang ada adalah kita cari dunia, jangan lupakan akhiratmu. Itu pun ya kita akhiratnya sangat sedikit sekali.
Atau kalau tidak seperti orang yang merantau, yang mana pikiran kita itu adalah kita akan kembali, atau seperti orang musafir. Orang yang tidak pernah menetap. Orang yang tidak pernah bertempat tinggal kalau merantau atau bersafir. Musafir itu kan sebentar istirahat, sebentar pergi lagi. Istirahat sebentar pergi lagi. Istirahat sebentar pergi lagi. Oleh karena itu Nabi SAW mewasiatkan Ibnu Umar untuk salah satu di antara dua keadaan ini. Yang pertama, hendaklah seorang mukmin memposisikan dirinya di dunia ini seakan-akan dia merantau. Ya, kita merantau. Di mana dia anggap dia tinggal di dunia ini hanya untuk sementara. Akan tetapi ya dunia ini adalah jadikan sebagai dunia, sebagai kampung perantauan. Maka konsekuensinya bagaimana? Orang yang merantau hatinya tidak dipautkan dan tidak digantung dengan di negeri perantauannya. Malahan hatinya tetap terpaut di negeri kampung halamannya. Ya, di mana dia akan kembali. Maka kalau kita lihat orang yang mukim di tempat perantauan, dia hanya sekedar saja. Dia akan memperbaiki apa yang harus dia bawa pulang kampung. Dia mulai jadi dia akan menabung yang akan dia bawa pulang kampungnya. Itu aja. Ada yang perlu diperbaiki dia bawa. Pokoknya pikirannya bagaimana dia membawa sebanyak-banyaknya ke kampung halamannya. Maka oleh karena itu siapa yang kondisinya seperti itu, maka tidak ada pikiran yang ada pada dirinya kecuali selalu berupaya untuk membekali dirinya yang bisa bermanfaat baginya ketika dia kembali ke kampungnya. Dia tidak akan berlomba-lomba mengalahkan orang perantau itu untuk seperti orang perantau. Seperti orang yang di tempat negeri itu. Misalkan orang di negeri itu dia membangun karena memang negeri dia. Sementara kita merantau di sana. Ngapain kita harus ya berlomba-lomba menyaingi mereka dalam hal ini? Karena itu adalah kampung dia, bukan kampung kita. Kampung kita lain. Maka kita lihat dunia ini adalah kampungnya orang kafir. Maka ketika kita berlomba-lomba dalam masalah ini, ya, maka lupa kita dengan kampung kita. Maka dia tidak ikut berlomba-lomba seperti orang-orang lain dan mungkin boleh jadi ya, sikap orang menghinakan dia, meremehkan dia tidak hiraukan. Karena dia punya orientasi bahwa akhiratlah menjadi orientasi hidupnya. Maka kalau kondisinya seperti itu Allah Subhanahu wa taala akan berikan rasa kekayaan di hatinya. Nabi SAW mengatakan, "Man kanatil akhiru hammahu, man kanatil akhiratu hammahu." Siapa yang akhirat itu bahan pikiran terus, orientasi hidupnya ya. Pikirannya akhirat, 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 akhirat. Gimana pola hidupnya? Apakah dia di masjid saja? Tidak. Ya, kalau kita mengatakan orang memikirkan akhirat itu hanya di masjid, itu sangat sempit sekali kita memikirkan akhirat. Kita akan bisa menjadikan apa yang ada, potensi yang ada di dunia ini kita jadikan sebagai arahan akhirat. Kita punya jabatan, kita jadikan itu sebagai peluang untuk mendapatkan akhirat. Kita punya kekayaan, kita jadikan itu adalah peluang untuk akhirat. Kita punya relasi, kita jadikan itu adalah peluang untuk akhirat. Ya. Lalu ja'alallahu ghinahu fi qalbihi. Allah jadikan kekayaannya di hati. Ya. Wa jama'a syamlahu. Allah
mudahkan urusannya. Wa atatu dunya wa hiya raghimah. Dunia mendatanginya dalam keadaan hina-hina, terhina. Yakni minta-minta dunia ini. Ketika orientasi hidupnya adalah akhirat. Dunia akan mendatangi dengan meminta-minta. Akan tetapi wa man kanatid dunya hammahu, siapa yang dunia menjadi orientasi hidupnya. Jadi pikirannya terus dunia, dunia, dunia dan dunia. Sehingga ja'alallahu faqrahu baina ainai. Allah jadikan kefakirannya di hadapan mata. Ya, hampir bisa dikatakan pakai kacamata fakir. Lihat ini miskin, fakir, ini apa yang maukan, ini apa yang dianuin. Semuanya dia lihat orientasinya adalah kemiskinan, kefakiran. Sehingga tidak mau kekayaan yang Allah berikan, dia tidak mau untuk membaik kebaikan. Kedudukan yang Allah berikan, dia tidak mau untuk mendapatkan akhirat. Ya, sehingga dunia itu betul-betul bersarang di hati. Lalu wasyattata lam syamlahu, Allah porak-porandakan urusan. Wala ta'tihi minad dunya illa ma qad kutiba lahu. Dunia tidak akan datang kepadanya kecuali apa yang telah digariskan. Ya, apa yang telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia berumur 4 bulan di dalam kandungan ibunya. Tidak akan keluar dari itu. Ada orang yang mungkin mengejar dunia, ya dia tidak akan keluar dari apa yang telah digariskan. Kelihatan yang kita lihat bahwasanya ketika seorang mencari dunia pura-puranda. Ya, ada yang korupsi, ada yang mencuri, ada yang macam-macam. Ya, akhirnya apa? Akhirnya kehidupannya pura-puranda, rumah tangganya pura-puranda, anaknya pura-puranda, semuanya. Ujung-ujungnya adalah masuk ke dalam penjara, kemudian sengsara. Ya, dia tidak akan mendapatkan kecuali apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, keadaan yang kedua, adalah seorang mukmin memposisikan dirinya di dunia ini seakan-akan dia sedang musafir, sedang perjalanan. Ya, bukan orang yang mukim, bukan orang yang bertempat tinggal. Seperti kita mau ke Jakarta misalkan pakai mobil, ya kita berhenti, berjalan berhenti, jalan berhenti, sampai ke Jakarta. Ya itu sampai Jakarta itu namanya sampai ajal kita. Jadi kehidupan kita hanya seperti orang yang musafir. Orang yang musafir, ya dia tidak punya tempat yang dia merasa merasa nyaman atau berlama di sana. Ya, hanya dia singgah-singgah sebentar sampai berakhir kepada ujung tujuan kehidupan kita sampai kepada kematian, ya, yaitu kematian yang ujungnya. Maka siapa yang keadaannya seperti ini di dunia, tentu pikirannya adalah bagaimana dia memerlukan untuk bekal untuk safarnya. Dia siapkan, ya, karena yang dia tuju adalah kematian nih tujuannya. Maka dia tidak akan memikirkan bagaimana memperbanyak kekayaan di dunia. Tapi yang dia pikirkan bagaimana dia bisa berjalan sampai kepada tujuan dengan baik dan dia membawa bekal yang sebaik-baik. Wasiat Ibnu Umar ini diambil dari hadis, perkataan Ibnu Umar setelah di dalam hadis ini adalah yang dia pahami dari makna dari hadis Nabi SAW. Ya, bahwa hendaklah kita jangan terlalu berangan-angan
banyak berangan-angan. Tapi hendaklah kita simpelkan hidup kita ini, jangan terlalu berangan-angan. Maka apabila seorang manusia, apabila dia masuk ke dalam waktu sore hari, jangan tunggu-tunggu, oh besok lah gitu ya. Tapi kerjakan apa yang bisa pada sore itu. Karena orang yang berangan-angan panjang, dia akan merasa bahwasanya besok masih bisa, besok masih bisa. Apabila dia sudah berada di pagi hari, jangan ditunggu ya sore. Oh nanti sore lah, nanti sore. Ya, malahan adalah dia mengira bahwa ajalnya akan bisa mendapatkannya kapan saja. Maka ada kesempatan, ya, laksanakanlah dengan secepatnya. Kita azan dulu. Taib. Lalu Ibnu Umar mengatakan, wa khudh min sihatika li saqamik wa min hayatika li mautik. Ambillah dari kesehatanmu untuk sakitmu dan dari hidupmu untuk matimu. Maksudnya adalah pergunakan kesempatan yang baik untuk beramal soleh dalam waktu kesehatan yang ada. Sebelum sakit menghalangimu untuk melakukan amal soleh itu. Begitu juga beramallah pada saat masih hidup. Sebelum kematian itu menghalangi kita dari beramal soleh. Perkataan Ibnu Umar atau nasihat Ibnu Umar ini sejalan dengan hadis Nabi SAW yang disahihkan oleh Hakim dari Ibnu Abbas. Anna Rasulullah SAW qala li rajulin wa huwa ya'iduh. Nabi mengatakan kepada seorang yang beliau menasihatinya. Apa kata Nabi? Ightanim khamsan qabla khamsin. Ambil kesempatan 5 kesempatan sebelum datang yang 5. Syababaka qabla haramik. Ambillah waktu mudamu, pergunakan waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Kita melihat, mengetahui bahwa waktu muda energik. Punya kesempatan yang banyak sebelum datang waktu tua yang semuanya sudah memiliki kekurangan. Wasihataka qabla saqamik. Yani ambil, pergunakan waktu sehatmu sebelum datang waktu sakit. Waktu sehat kita bisa banyak berbuat, waktu sakit tidak bisa buat apa-apa. Wa ghinaka qabla faqrik. Pada waktu kamu kaya, berkecukupan, diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum datang kefakiran. Wa faraghaka qabla syaghlik. yakni waktu lapangmu sebelum waktu sibukmu. Kadang kita waktu lapang lupa, waktu sibuk teringat semua. Ya. Wa hayataka qabla mautik. Ambil kesempatan waktu hidupmu sebelum datang waktu matimu. Nabi SAW juga mengatakan, ni'matani maghmunun fihi makathir minan nas. Ada 2 nikmat yang kebanyakan manusia lalai, tertipu ya oleh 2 nikmat itu. Apa? As-sihat wal faragh. Waktu sehat atau nikmat kesehatan dan nikmat waktu lapang. Waktu sehat ya kita lupa dengan segalanya, ya lalai kita, di waktu sakit baru ingat. Memang waktu sehat itu adalah nikmat. Maka wajib bagi orang mukmin untuk bergegas untuk melaksanakan amal soleh. Sebelum dia tidak mampu melakukannya. Sebelum
ada hal lain yang menghalangnya untuk mengamalkan atau melakukan amal soleh itu. Ketika ada yang menjadi penghalang antara manusia dengan amalnya, ya tidak ada lagi yang tersisa kecuali penyesalan. Ya. Dan penyesalan kemudian angan-angan lagi mau datang itu tidak akan mungkin kita untuk berangan-angan kembali kepada kondisi yang memungkinkan kita beramal maksimal. Maka pada saat itu tidak lagi bermanfaat angan-angan itu. Tidak ada gunanya. Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam surat Az-Zumar menceritakan ya tentang keadaan orang yang seperti ini, yang menyesal. Ya, mulai dari ayat 54 sampai kepada ayat 58. Wa anibu ila rabbikum aslimulah min qabli an ya'tiyakumul adzabu thumma la tunsarun. Kembalilah kepada Rabbmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak akan ditolong. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul adzabu baghtatan wa antum la tash'urun. Ikutilah sebaik-baik apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu, yaitu Al-Quran, sebelum azab datang kepadamu secara mendadak, sedangkan kamu tidak menyadarinya. Antaqulu nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah wa in kuntu laminal khasirin wa in kuntu laminas sakhirin. Maksudnya supaya tidak ada orang yang berkata, alangkah besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya aku benar-benar termasuk orang-orang yang memperolok-olok agama Allah. Au taqula anna law anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin. Atau supaya tidak ada perkataan belakangan nantinya, seandainya Allah memberi petunjuk kepadaku, tentunya aku termasuk orang-orang yang bertakwa. Au taqula hina taral azab law anna li karratan fa akuna minal muhsinin. Atau supaya tidak ada lagi perkataan penyesalan belakangan dengan mengatakan ketika melihat azab, seandainya aku dapat kembali ke dunia, tentu aku termasuk orang-orang yang akan berbuat baik. Kemudian di dalam surah Al-Mu'minun, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza jaa ahadumul maut qala rabbi irji'un. Sampai ketika datang kematian kepada salah seorang di antara mereka, dia mengatakan, wahai Rabbku, kembalikan aku ke bumi, ke dunia. La'alli a'mala salihan fima taraktu. Semoga-moga aku bisa beramal soleh, atau supaya aku bisa beramal soleh pada apa yang telah aku tinggalkan. Ya, dia ingin menjemput lagi. Kalla, sekali-kali tidak, kata Allah. Innaha kalimatun huwa qailuha. Sesungguhnya itu hanyalah dalih yang diucapkannya saja. Dahulu sudah ada kesempatan, sudah ada diingat-ingatkan. Ya, tapi tidak mengambil pelajaran. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di hadapan mereka ada alam barzakh sampai pada hari mereka dibangkitkan. Jadi penyesalan yang muncul pada waktu kuburan tidak ada gunanya lagi. Kita tidak akan mungkin kembali ke dunia. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Munafiqun ayat 10 dan 11. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita amalan yang paling besar. Luar biasa amal ini. Yaitu bersedekah dengan harta. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumun ay min qabli an ya'tiya ahadakumul maut.
Infakkanlah sebagian dari apa yang kami rezekikan kepadamu sebelum datang kepada salah seorang di antaramu kematian. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ketika datang kematian kepada salah seorangnya, dia mengatakan, ya Allah, kalau seandainya bisa engkau tangguhkan barang sejenak, ya, fa'asaddaqa, aku pengen bersedekah, ya, tidak puasa, tidak sholat, tidak amal yang lain, sedekah aja. Kalau kita lihat dalam sekarang ini misalkan beri sejenak aja, sedetik aja tanganin. Kalau cek sekarang nggak perlu lagi tangan cek sekarang, sudah mentransfer uang langsung aja, ya. Tapi kalau sudah ajal datang nggak ada lagi. Wa akum minas salihin, agar aku bisa menjadi orang-orang yang soleh. Kita mengetahui bahwa amalan itu bisa berlipat ganda pahalanya. Itu salah satunya adalah semakin besar efek dari amalan itu, semakin besar juga pahalanya. Maka kalau kita lihat, amalan yang paling besar efeknya diantaranya adalah sedekah. Nabi SAW juga mengatakan apabila manusia meninggal dunia terputus mulanya kecuali dari 3 perkara. Di antara adalah sedekah jariah. Harta ketika kita keluarkan dia akan kembali. Banyak ayat dalam Al-Quran yang mana ketika kita membangun masjid, ketika kita membangun madrasah, ketika kita berwakaf tanah dan yang lainnya, harta kita itu akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ada sama dengan pinjaman. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Siapa yang meminjamkan pinjaman baik kepada Allah. Qard itu pinjaman, ya, hutang. Qard itu dalam bahasa fikihnya adalah menyisihkan sebagian harta untuk diberikan supaya diambil manfaatnya oleh orang dan dikembalikan nilainya. Gantinya bukan barang itu. Kalau barang itu juga dikembalikan itu namanya i'arah, pinjaman barang. Ya, kalau ini enggak, nilainya. Kasihkan uang 10 juta, bukan uang itu juga kembali, enggak, tapi nilainya 10 juta itu kembali. Nah, kita meminjamkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berinfak kita meminjamkan kepada Allah Subhanahu wa taala pinjaman qard hasan. Ya, fayudha'ifahu lahu. Kalau pinjaman berarti harus dikembalikan di dunia. Ya. Kalau memberi tanpa dikembalikan namanya hibah. Nah, ini adalah qard, dipinjam, dikembalikan lagi. Allah akan mengembalikannya di dunia. Berapa kembaliannya Allah? Berlipat ganda. Allah lipat gandakan pengembaliannya. Lalu di akhirat, walahu ajrun karim. Dia mendapatkan pahala yang banyak. Pahala yang berlimpah ruah. Jadi di dunia uang yang diberikan itu kembali tidak sebanyak yang diberikan, malahan berlipat-lipat. Kemudian di akhirat dia akan juga mendapatkan pahala. Pahala di akhirat Allah Subhanahu mengatakan, "Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim." Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti satu biji yang menumbuhkan 7 ranting, setiap ranting itu 100 biji, Allah melipat gandakan. Allah yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan siapa yang dikehendakinya. Dan Allah maha luas pemberiannya dan maha mengetahui berapapun kita berikan, Allah ketahui. Lalu banyak ayat ya menjelaskan tentang ini yang menunjukkan kepada kita bahwa ada kesempatan bagi kita keluarkan bagian dari harta kita, ya, beda dengan zakat. Zakat adalah sebuah kewajiban, tapi di luar dari itu. Dan kita melihat dan tentu Bapak Ibu yang sudah merasakan, yang sudah biasa, setiap kita mengeluarkan, tidak ada orang yang setelah bersedekah langsung dia bangkrut. Karena Nabi SAW mengatakan, ma naqasat sadaqatun min mali.
sedekah tidak pernah mengurangi harta. Hanya saja kita pindah buku dari dunia menjadi buku pembukuan akhirat kita. Wallahu taala alam, mudah-mudahan ini dapat kita ambil faedahnya dalam kajian kita ini. Semoga bisa kita amalkan dalam keseharian kita. Wallahu taala alam. Kita masuk dalam tanya jawab. Ya, ini ada pertanyaan dari hamba Allah Kalimantan Tengah. Pertanyaan pertama, apa hukumnya naik motor boncengan dengan saudara sesusu perempuan yang sudah mulai beranjak remaja? Kalau seandainya saudara sepesusuan, sudah itu mahram. Ya, yuhramu minar radha ma yahrumu minan nasab. Diharamkan disebabkan oleh pesusuan sebagaimana diharamkan disebabkan oleh nasab. Pertanyaan kedua, dan ini juga insya Allah nanti akan kita pelajari ya di dalam hadis arba ini yang tambahan dari Ibnu Rajab. Jika kita ingin berangkat sholat ke musola, tiba-tiba ada tamu datang, mana yang harus kita dahulukan? Nerima tamu atau tetap berangkat sholat? Berangkat sholat, ajak tamunya ke masjid. Ya, ajak tamunya ke masjid. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.